Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Rahayu Indriani dari kelas TI 4803 dengan NIM 1020124000052. Nah, di sini saya akan ngejelasin kayak desain radiasi terapi untuk masalah penelitian operasional satu. Nah, langsung aja. Langsung saja kita ke penjelasan studi kasusnya. Jadi di sini kita ada pasien yang namanya Mary. Nah, dia tuh menderita kanker ganas pada kandung kemih. Nah, terus dia juga akan menjalani terapi radiasi intensif. Nah, tapi terapi radiasi ini tuh bekerja dengan cara menembakkan sinar radiasi ke tubuh untuk membunuh sel kankernya. Nah, tantangan utama si terapi ini tuh ialah untuk menyeimbangkan dosisnya. Kalau misalkan dosisnya terlalu kecil, itu sel kankernya nggak akan mati semua dan tumor atau sel kankernya itu bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau misalkan dosisnya terlalu besar juga nggak baik karena itu bisa menyebabkan sel-sel yang sehat di sekitar tumor juga ikut rusak. Jadi punya efek yang serius juga gitulah. Nah, karena sel kanker dan sel sehat ini tuh kan bercampur. Jadi dokter tuh harus ngatur arah dan kekuatan radiasi itu dengan sangat hati-hati begitu. Lalu tujuan utama dari studi kasus ini adalah menjelaskan proses perancangan terapi radiasi bagi pasien Mary. Nah, di dalam terapi radiasi ini, si dokter juga harus menentukan berapa banyak sinar radiasi atau beam yang digunakan. Lalu juga si dokter itu harus menentukan arah sinar radiasi dari tiap beam. Terus harus nentuin juga seberapa kuat intensitas tiap sinar itu. Nah, semua itu bertujuan supaya dosis dari radiasi itu tersebar seimbang, maksimal ke area kanker. Terus juga minimal ke jaringan yang sehatnya gitu. Nah, terus setelah rencana dosisnya itu dibuat, terapi itu bakal dijalankan berkali-kali selama mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, bukan sekaligus gitu. Nah, di bagian ini juga kita tuh bikin model matematis lah, menggunakan metode linear programming Big M buat nunjukin gimana nentuin kombinasi dosis yang optimal menggunakan metode variabel artificial untuk menangani kendala yang berbentuk lebih dari atau lebih dari sama dengan gitu. Nah, dari data tabel juga dapat langsung digunakan itu untuk membuat suatu program linear atau linear programming model. Nah, kita tuh pakai X1 dan X2-nya itu dosis radiasi di titik masuknya. Jadi kita pakai X1-nya itu dosis di BIM 1 dan X2-nya dosis di BIM 2. Terus kita juga punya fungsi tujuannya, itu fungsi tujuannya untuk meminimize dengan Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6, X1 dan X2-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, artinya kita tuh harus meminimalkan lah total dosis radiasi yang digunakan supaya efek samping pada jaringan sehat itu kecil. Jadi nggak nimbulin lagi berbagai macam penyakit gitu. Nah, lalu kita masuk ke bentuk standarnya. Nah, jadi semua pembatasnya itu harus berupa persamaan sama dengan dan semua
variabel juga harus non-negatif alias lebih dari sama dengan nol. Nah, maka dari itu, kita tuh harus nambahin variabel tambahan, yaitu variabel slack. Ini nih yang plus X3 dan min X4. Makanya di fungsi minimize ini ditambahin fungsi variabel slacknya X3 dan X4. Dan variabel slack itu selalu bernilai 0. Lalu kita masuk ke bentuk kanoniknya. Nah, di bentuk kanoniknya ini kita cuma perlu nambahin M-nya aja di bagian fungsi fungsi tujuannya. Nah, karena tujuan kita nge-minimize, jadi si M-nya itu plus M. Kalau misalkan maximize itu min M. Tuh. Nah, kita masuk ke iterasi satu. Nah, si nilai C ini didapat dari fungsi tujuan nilai Z. Nah, kalau untuk nilai CB nih di kolom CB itu dapatnya dari nilai Z yang ada pada basis. Terus juga nilai Z-nya itu didapat dari konstanta dikali CB. Nah, buat nentuin C row-nya ini yang di bawah, kita tuh bisa eh melakukan operasi lah. Ini si C dikurangi dot produk dari CB dan eh, X-nya. Misal, kalau misalkan kita mau cari C bar dari X1, kita bisa melakukan operasi 0,4 dikurangi dot produk dari CB dan X1. Lalu kita dapetin hasilnya 0,4 min 1,1 M. Terus kita lakuin ke semua kolom dari X2, X3, X4, X5 sama X6 sama konstantanya karena operasinya sama aja kayak gitu. Terus juga kita nentuin entering variabelnya. Nah, entering variabel ini didapat dari C row yang terbesar. Nah, kita eh, tentukan si entering variabelnya ini di 0,4 min 1,1 M. Dan untuk living variable itu kita sebenarnya harus nyari dulu rasionya. Nah, living variable itu ngambil dari rasio positif terkecil. Kita dapat di 6. Nah, terus pertemuan antara living variable sama entering variable itu kita namain pivot. Nah, goals kita itu ngebuat si pivotnya jadi satu dan jadiin mm, baris-baris di atasnya itu di atas dan di bawahnya itu jadi nol supaya optimal. Jadi kita pakai operasi OBE. Nah, kita jadi temukan nih di iterasi satu ini baris kuncinya itu ada di X1 sama di X6. Nah, terus kan kita udah dapetin tuh tadi si baris kuncinya. Nah, si X1 ini ngegantiin X6 karena kan X6 kan yang jadi entering variabelnya. Jadi simpelnya si X satunya itu diusir lah gitu. Si X6-nya itu diusir. Jadi digantiin sama X6 gitu. Nah, terus aduh sorry sorry. Kita udah sampai sini, udah sampai iterasi 2. Lalu kita cari lagi entering sama living variabelnya. Nah, si entering variabelnya ini kita eh, lakuin operasi sebelumnya. Kan kita tadi udah bikin si pivotnya jadi
satu ya, terus bikin si baris-baris sama baris-baris di atas sama di bawahnya itu jadi nol. Nah, kita udah dapetin. Terus hasilnya ini. Lalu kita karena si row C ini belum optimum, karena kan harus lebih dari nol ya, maksudnya harus positif lah, harus lebih dari nol. Jadi ini tuh belum optimum karena masih ada yang minus di baris di basis C row yang kolom M ini. Makanya kita harus melakukan operasi OBE lagi supaya si iterasi ini tuh jadi optimum. Nah, kita cari entering sama leaving variable lagi. Nah, untuk entering variabelnya kita bisa dapetin di basis C row itu di sini di yang dikuningin ini 0,668 min 0,83 M. Lalu rasionya kita cari nyari rasio itu konstanta dibagi baris yang ada di entering variabel. Jadi kita dapetin tuh kayak 4 dibagi 0,5, 1 dibagi 0,83 dan hasilnya dapat segini. Yang jadi eh, entering variabelnya yang jadi living variabelnya itu yang eh positif paling kecil. Nah, yang ini. Lalu kita dapetin titik pertemuannya itu di 0,83. Ini jadiin pivot. Goalsnya itu pivot kan harus satu. Dan merubah baris-baris yang ada di atas sama di bawahnya itu jadi 0. Kita lakukan OBE lagi. Nah, setelah dilakukan OBE, didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan si raw-nya itu udah optimum, karena dia nggak mengandung lagi nilai negatif, karena kan si minimize ini goals-nya itu harus positif lebih dari nol gitu. Gitu. Karena ini sudah optimal, jadi kita bisa tarik kesimpulan di X1-nya itu 12, X2-nya itu 0, dan Z-nya sama dengan 4,8. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah dosis radiasi yang diberikan pada titik masuk untuk BIM 1 adalah 12 kilorad, sedangkan dosis untuk masuk ke BIM 2 adalah 0 kilorad. Nah, artinya seluruh dosis radiasi ini udah optimal. Udah optimal diberikan hanya melalui sinar pertama dan sinar kedua itu enggak digunakan. Tuh. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.